Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli sofa, wa sahbihi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita kaji bersama-sama kitab Wasiyatul Mustafa pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita di dunia wal akhirah. Barokah Al-Fatihah ini juga berharap mudah-mudahan mengalir ke keluarga kita, sanak famili kita, saudara kita, tetangga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyyin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, hubbi li akhika kama tuhibbu li nafsik. Cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Pesan singkat yang padat, mudah-mudahan kita diberikan pertolongan untuk bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Pesan Nabi ini menyuruh kepada kita untuk mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Tidak mungkin kita bisa mencintai orang lain selama di dalam hati kita masih terdapat kebencian, ketidaksenangan, dan seterusnya. Yang pertama sekali harus kita hilang dari hati kita adalah kebencian, ketidaksenangan kepada siapapun. Kemudian kita tanam benih-benih cinta di dalam hati kita. Kita tanam benih kasih dan sayang di dalam hati kita kepada siapapun, makhluk Allah. Saudara-saudaraku, setiap orang memiliki hati. Sebagaimana orang lain ingin dicintai, sebagaimana kita ingin dicintai, demikian pula halnya dengan orang lain. Sebagaimana kita ingin dihormati, demikian pula halnya dengan orang lain. Kita tidak ingin dibuli, diejek, dicaci, dirasani, difitnah, dan seterusnya. Demikian pula dengan orang lain. Lebih-lebih saudara seiman, seislam. Oleh karena itu, pesan Nabi yang singkat ini tersirat pesan bahwasannya jangan ada di dalam hati kita masing-masing rasa-rasa yang tidak enak kepada orang lain.
Rasa-rasa tidak enak itu lahir dari prasangka buruk kita, lahir dari suudzon kita kepada orang lain. Suudzon itu terlahir dari kita merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, dan seterusnya. Suudzon juga bisa terlahir dari keinginan rendah diri kita, keinginan nafsu kita. Ketika keinginan kita tidak tercapai, seringkali kita menyalahkan orang lain. Seringkali kemudian kita menuduh orang lain, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, umumnya orang lebih suka menyalahkan orang lain dibanding menyalahkan dirinya sendiri. Umumnya orang mudah sekali menilai orang lain, tapi sulit untuk menilai dirinya sendiri. Pesan Nabi ini juga tersirat pesan selalulah melakukan muhasabah, introspeksi diri. Teruslah memperbaiki, menilai, mengevaluasi apa yang sudah dilakukannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ini mudah sekali diucapkan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Agar tidak sulit untuk dipraktekkan, pelajaran dari para sufi mengajarkan kepada kita, pandanglah, lihatlah orang lain dengan kacamata hakikat. Lihatlah, pandanglah dirimu dengan kacamata syariat. Ketika kita melihat orang lain, kacamata yang kita gunakan benar, yaitu kacamata hakikat. Hasilnya adalah sempurna. Kacamata hakikat yang dimaksudkan adalah kita melihat orang lain dengan pandangan Allah. Kita melihat orang lain dengan basirah kita. Kita melihat orang lain, siapa sang pelaku sejati di balik ini itunya orang tersebut. Pasti kita akan melihat sempurna. Tidak ada cacat pada orang tersebut. Sebaliknya, ketika melihat diri kita sendiri, kita melihat dengan kacamata syariat. Hasilnya selalu kurang dan kurang. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin terjadi kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri selama di dalam hati kita masih banyak penyakit-penyakit hati. Inilah pekerjaan utama yang harus kita selesaikan. Dalam pelajaran tasawuf, kita mengenal istilah takhalli, mengosongkan hati dari penyakit-penyakit hati, mengosongkan hati dari sifat-sifat yang tercelah. Itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Baru kemudian dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Dan proses untuk mengosongkan hati ini tidak bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri. Tidak cukup dengan membaca buku, membaca kitab, mendengarkan pengajian.
Akan tetapi haruslah datang kepada ahlinya. Ibarat kita sakit, kita sulit untuk mengobati penyakit kita sendiri. Kita mesti datang ke dokter. Kemudian kita sampaikan keluhan kita. Kita sampaikan apa yang kita rasakan, yaitu rasa sakit tersebut. Dokter akan menganalisa, mendiagnosa, dan seterusnya untuk kemudian mengobati, memberikan resep, dan seterusnya. Seperti itulah penyakit-penyakit hati kita, yang terlebih dahulu harus kita bersihkan, sebelum kemudian kita bisa mengamalkan wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Semoga pesan singkat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, yaitu cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Dan jangan perlakukan orang lain sebagaimana engkau tidak ingin diperlakukan. Hadanallahu wa iyyakum min ibadihi shalihin wa ja'alana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.